Silakan, Fajria. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Langsung saja, saya Siti Fajria di sini akan memandu presentasi kelompok 8. Untuk mempersingkat waktu, sebelum presentasi, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada kelompok 8, waktu dan tempat dipersilahkan. Jangan share screen, guys. Lihat. Terlihat mau belajar apa sih katanya. Sebelum ini, bentar. Ini gimana cara ngerjain? Oh, nge-like ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan belajar mengenai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini perihal tentang hierarki dari tujuan pendidikan. Apa sih yang mau kita pelajari sekarang? Yang pertama itu kita akan belajar tentang biografi singkat dari si Bloom itu sendiri. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Kayak aku sama kamu. Iya. Yang kedua tentang teori taksonomi Bloom. Itu inti dari taksonominya. Tapi setelah Bloom mengeluarkan taksonominya akan ada revisi dari dua orang tokoh utama tadi. Yang keempat kita akan belajar tentang plus minusnya taksonomi Bloom itu apa aja sih. Terus yang kelima, cara menggunakan taksonomi Bloom di sekolah itu bagaimana? Dan yang keenam, kaitan antara mastery learning dan taksonomi Bloom. Dan ini dia adalah anggota tim kami. Yang pertama adalah Putri Jasmine dengan NIM 26 akan menjelaskan tentang teori taksonomi Bloom dan cara menggunakan taksonomi Bloom. Ada saya sendiri, Mikhail Adiansyah yang cukup ganteng, akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom yang telah direvisi dan mastery learning, kaitan antara mastery learning dan taksonomi Bloom. Dan ada Dela Nurfadila dengan NIM 22 yang akan menjelaskan tentang materi pertama dan keempat, yaitu biografi singkat si Bloom dan plus minusnya taksonomi Bloom. Dan saya nggak tahu kenapa Dela seperti itu posisinya, mungkin karena dia ragu dengan motonya. Moto hobi berenang gimana sih? Silakan Dela, materi pertama. Oke, terima kasih Nisa. Yang pertama itu mengenai biografi singkat Bloom. Benjamin Samuel Bloom di sini lahir di Lansford, Pennsylvania pada tanggal 21 Februari tahun 1913 dan meninggal pada 13 September 1999. Nah, beliau pada umur 86 tahun, beliau merupakan seorang psikologi pendidikan dari Amerika Serikat yang kontribusi utamanya itu dalam penyusunan taksonomi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Latar belakang dari beliau sendiri adalah beliau ingin menjadi seorang guru. Nah, beliau memiliki gelar doktor dari Universitas Chicago pada tahun 1942. Jadi setelah beliau lulus dari Pennsylvania State College pada tahun 1935, beliau menjadi asisten peneliti di American Youth Commission. Setelah tinggal sebentar dengan studi kerjasama dan dalam pendidikan umum, beliau dipekerjakan dalam studi 8 tahun sejarah oleh Rob Taylor, di mana pada saat itu telah menjadi ketua sekolah pendidikan di Universitas Chicago. Kemudian beliau mendaftar program doktor di sana, kemudian menyelesaikan program doktornya tersebut pada tahun 1942. Nah, setelah pengukuran sebagai peneliti di Dewan Penguji Universitas Chicago ini, beliau juga sebagai penguji di perguruan tinggi universitas. Jadi belum di sini menjadi profesor pendidikan di Chicago pada tahun 1940. Nah, beliau
tinggal di sana itu sampai beliau pensiun pada tahun 1990. Nah, di awal karirnya belum di sini mulai terlibat proyek internasional. Jadi beliau Benjamin S. Bloom di sini memiliki banyak prestasi di bidang pendidikan, terutama di bidang teori yang dia kembangkan. Nah, di awal karirnya setelah dia terlibat di proyek internasional di India dan Israel, beliau merupakan salah satu pendiri anggota Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Pendidikan Prestasi atau IEA pada tahun 1961. Nah, beliau termasuk dalam panel yang disediakan pusat penelitian dan pengembangan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Nah, di antara pengakuannya adalah penerimaannya atas Ira P, penghargaan Delta Kappa atas kontribusi luar biasa untuk pendidikan pada tahun 1970. Nah, selain itu, di tahun 1950-an dia digunakan sebagai Ketua Komite Taksonomi Tujuan Pendidikan yang diatur oleh Ira itu sendiri. Nah, buku pertama beliau itu mencakup domain kognitif yang ditulis oleh Benjamin S. Bloom sendiri dengan rekannya David Caldwell mengenai taksonomi pendidikan yang diterbitkan itu pada tahun 1956. Nah, kemudian 8 tahun berlalu, beliau itu bukunya tersebut sampai pada volume kedua yang membahas juga ranah afektifnya. Kemudian dikeluarkan pada kenapa? Maaf ya, Iya, Pak. maaf ya sebentar. Miftah, ini di full screen aja. Ya, silakan dilanjut, Fadila. Baik, Pak, terima kasih. Nah, pada akhir 1960-an, Benjamin S. Bloom di sini mulai mengembangkan teori penguasaan pembelajaran. Jadi selain mengenai taksonomi pendidikan, beliau juga mengembangkan teori penguasaan pembelajaran. Kemudian di awal tahun 1960-an, beliau merupakan salah satu anggota pendiri internasional asosiasi untuk evaluasi prestasi pendidikan. Nah, kemudian selama dekade itu dia melayani UNESCO untuk mempersiapkan seminar tentang evaluasi. Nah, ini dilaksanakan melalui seminar di Gränna, Swedia pada tahun 1971 dengan partisipasi dari sekitar 25 negara berkembang. Bloom sendiri bertindak sebagai direktur seminar dan pemimpin ahli di bidangnya, termasuk Ralph W. Taylor dan John Gottlieb. Kemudian dikirim sebagai dosen pengajar. Di tahun yang sama, buku-buku panduan formatif dan sumatif evaluasi keluar. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Benjamin S. Bloom di sini memang benar-benar psikologi dan otoritas yang mempengaruhi atau menciptakan pencarian mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, beliau di sini sangat terkenal karena teori taksonomi Bloom sendiri yang disusun bersama timnya untuk mengatasi masalah pendidikan di dunia. Seperti itu. Next, Miftah. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Tri Yasmin. Oke, terima kasih Dela. Nah, sebelum lebih lanjut membahas mengenai taksonomi Bloom, di sini ada kutipan dari Benjamin S. Bloom, yaitu jika saya bisa memiliki satu keinginan tentang pendidikan, itu akan menjadi tatanan sistematis pengetahuan dasar kita. Nah, di mana kutipan ini menjadi salah satu alasan
beliau membuat teori ini. Next. Nah, sebelum membahas taksonomi Bloom, secara bahasa, taksonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasen yang berarti mengklasifikasi dan nomos itu yang berarti aturan. Nah, secara singkatnya itu taksonomi aturan klasifikasi. Nah, berarti klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Misalnya taksonomi klasik dari Aristoteles dan taksonomi biologi dari Charles Darwin. Nah, taksonomi Bloom ini ialah pengklasifikasian hasil belajar dalam beberapa ranah dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan tim penelitiannya pada tahun 1956, sehingga sering pula disebut sebagai taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom ini kan dibuat untuk tujuan pendidikan. Kali ini tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa ranah atau domain. Nah, setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarki. Ranah tersebut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kognitif ini mencakup knowledge atau pengetahuan, afektif mencakup attitude atau sikap, dan psikomotorik ini mencakup skill atau keterampilan. Next. Nah, di sini ada yang pertama ranah kognitif. Ranah kognitif ini meliputi penguasaan konsep, ide, pengetahuan, faktual, dan berkenaan dengan keterampilan-keterampilan intelektual. Nah, setiap ranah itu memiliki tingkatan ya. Jadi pada ranah kognitif ini memiliki 6 tingkatan atau level. Yang pertama ini ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, di mana mengingat, memahami, menerapkan ini termasuk kemampuan berpikir tingkat rendah. Kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan ini termasuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, semakin tinggi tingkatan, maka semakin sulit kemampuan berpikirnya. Nah, adapun definisi dari mengingat ini, dia atau menjelaskan kembali. Jadi contohnya kayak sebutkan pada tahun berapa perang ini terjadi. Jadi kita cuma menyebutkan saja gitu. Nah, kemudian ada level yang kedua yaitu memahami, di mana kemampuan ini memahami instruksi atau masalah, menginterpretasikan dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Jadi setelah menyebutkan tadi, kita bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ada menerapkan, di mana kemampuan ini menggunakan konsep dalam praktek atau situasi yang baru. Jadi setelah kita menjelaskan tadi yang memahami itu, kita juga bisa menjelaskan tahapannya atau pelaksanaannya. Nah, kemudian ada menganalisis. Nah, pada bagian menganalisis ini, kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas atas dampak komponen-komponen terhadap konsep tersebut secara utuh. Kemudian, nah pada taksonomi sebelum direvisi ini, evaluasi ini, penempatannya itu paling tinggi, tetapi setelah direvisi ini tingkatan yang tertinggi itu adalah menciptakan, karena jika evaluasi ini terdapat pada tingkatan yang tertinggi itu tidak memungkinkan kita bisa menciptakan, tetapi kalau menciptakan di sini kita sudah bisa mengevaluasi, menganalisis, menerapkan, memahami, dan mengingat gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen langsung ke tahapan yang mengevaluasi, nah itu tidak bisa karena pada tahap mengevaluasi ini kita membutuhkan menganalisis, menerapkan, memahami, dan mengingat. Next. Nah, yang kedua ada ranah afektif, yaitu attitude atau sikap. Nah, ranah afektif ini merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran.
levelnya itu ada menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakterisasi menurut nilai. Nah, ranah afektif ini seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Nah, tahapan yang pertama yaitu menerima, di mana kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Kemudian contohnya itu kayak mematuhi aturan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Nah, yang kedua itu ada merespon, di mana kemampuan berpartisipasi aktif dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Nah, misalnya itu menerima pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada menghargai. Menghargai di sini yaitu kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk terhadap suatu kejadian atau objek, dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. Tahapan yang keempat itu ada mengorganisasikan. Nah, mengorganisasikan di sini kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Jadi misalnya itu menempatkan nilai pada suatu skala nilai dan dijadikan pedoman dalam bertindak secara bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir itu ada karakterisasi menurut nilai. Nah, karakterisasi menurut nilai ini kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial. Next. Nah, yang ketiga ada ranah psikomotor. Nah, ranah psikomotor ini kebanyakan dari kita menghubungkan aktivitas motorik dengan pendidikan fisik dan atletik. Tetapi banyak subjek lain seperti menulis dengan tangan dan pengolahan kata juga membutuhkan gerakan. Nah, ranah psikomotor ini dibagi menjadi 5, yaitu meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Nah, meniru di sini kemampuan untuk melakukan sesuai dengan contoh yang diamatinya, walaupun contoh yang diamatinya itu belum mengerti atau belum dipahami gitu. Kemudian ada manipulasi. Manipulasi ini kemampuan dalam melakukan suatu tindakan seperti yang diajarkan, dalam arti mampu memilih yang diperlukan. Kemudian ada presisi. Nah, presisi ini atau ketetapan, kemampuan tingkat presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Kemudian yang keempat itu ada artikulasi, di mana kemampuan pada tingkat artikulasi ini melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya itu menjadi sesuatu yang utuh. Dan yang terakhir itu ada naturalisasi. Naturalisasi di sini atau pengalamiahan. Nah, kemampuan pada tingkat naturalisasi ini kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. Nah, contohnya itu misal pada sebuah kelas itu pada pembelajaran tiba-tiba siswanya itu sama gurunya itu disuruh menggambar sesuatu di papan. Nah, otomatis itu siswanya itu langsung menggambar sesuatu yang tadi disuruh itu. Jadi tanpa pikir panjang itu si siswanya dapat menggambar sesuatu yang tadi disuruh dengan bagus. Next.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah. Terima kasih. Apa yang telah dilihat tadi, yang telah dijelaskan tadi oleh Jasmine itu sebenarnya sudah direvisi, dan direvisinya itu oleh Krathwohl dan satunya lagi oleh Anderson. Krathwohl dan Anderson ini dua-duanya yang merupakan murid dari Bloom itu sendiri, dan Krathwohl juga mungkin karena bedanya 8 tahun jadi tidak terlalu ini ya di dunia pendidikan. Lalu taksonomi Bloom ini sebenarnya direvisi pada tahun 1994. Tapi baru diterbitkan pada tahun 2001 setelah Bloom ini wafat. Dan kira-kira apa aja sih yang direvisi itu? Ada dua hal besar yang direvisi. Yang pertama yaitu perubahan kata kunci. Kata kunci yang barusan kita pelajarin itu semuanya itu kan kata kerja. Nah, sebelum direvisi itu semuanya itu bukan kata kerja tapi kata benda. Kenapa dirubah jadi kata kerja dari kata benda? Karena menurut Anderson dan Krathwohl itu apa yang kita bahas di sini itu perlu sesuatu yang lebih aktif, makanya diganti oleh kata kerja. Nah, terus perubahan hierarki juga ada, yaitu di ranah kognitif. Kalau kita lihat di ranah kognitif itu bagian, nah ini contohnya ya. Tadinya itu, ini yang sebelum direvisi pada 1956 masih ori dari Bloom-nya itu sendiri dan kawan-kawannya. Nah, kita lihat di sini. Pertama itu sebelah kiri, sebelum direvisi semuanya itu kata benda. Nah, pengetahuan, komprehensi, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Nah, setelah direvisi, itu berubah jadi kata kerja. Tadinya pengetahuan jadi mengingat, komprehensi jadi memahami, aplikasi jadi mengaplikasikan, analisis jadi menganalisis. Nah, dua tingkatan di atas ini itu ditukar. Sintesis itu kan semacam menciptakan sesuatu, evaluasi itu ya mengevaluasi, memberikan komentar. Menurut Krathwohl dan Anderson, kenapa dirubah? Evaluasi, menciptakan itu butuh kemampuan evaluasi. Tapi kemampuan untuk mengevaluasi, ketika kita udah bisa mengevaluasi, belum tentu bisa menciptakan sesuatu, begitu. Sedikit tambahan juga, bahwa yang ada 3 di bawah ini aspek kognitif ya, ranah kognitif. 3 yang di bawah ini itu adalah lower order thinking skills. Jadi tingkatan berpikir yang masih rendah. Dan yang 3 di atas ini udah memasuki tahap higher order thinking skill atau berpikir dengan tingkat yang lebih tinggi. Begitu. Itulah bagian dari revisi taksonomi Bloom. Selanjutnya plus minus dari taksonomi Bloom ini dari Della, silahkan disampaikan. Selanjutnya mengenai kekurangan dan kelebihan dari taksonomi Bloom. Yang pertama itu mengenai kekurangan. Poin pertama itu ada perbedaan pola pikir bergantung pada sudut pandang. Jadi penjelasan taksonomi Bloom di sini kan menunjukkan bahwa semakin ke atas maka proses berpikir akan semakin kompleks. Kita terlihat tiap prosesnya. Terlihat bahwa tiap prosesnya itu berdiri sendiri, tapi pada kenyataannya kegiatan proses berpikir di tingkat atas itu saling maaf sebentar. Jadi kan taksonomi Bloom di sini sehingga semakin ke atas maka proses berpikir akan semakin kompleks serta terlihat tiap prosesnya berdiri sendiri. Tapi kenyataannya kegiatan proses berpikir di sini akan saling tindih dengan yang ada di bawahnya. Contohnya proses mengevaluasi tercermin oleh kegiatan menyimpulkan yang mana memiliki kemiripan dengan merumuskan di proses memahami. Yang kedua itu cenderung mengabaikan proses berpikir tingkat rendah. Dengan adanya tingkat proses berpikir, pengajar sendiri kan cenderung mengabaikan proses berpikir tingkat rendah dan berlomba-lomba mengejar tingkat yang paling atas. Padahal kegiatan
pada proses berpikir tingkat rendah itu adalah prasyarat menuju proses berpikir yang tingkat tinggi, seperti itu. Kegiatan proses berpikir tingkat atas saling tumpang tindih. Seperti yang dijelaskan tadi, ketidakkonsistenan pada sifat hierarki dan juga adanya tumpang tindih di sini di antara kategori proses kegiatan berpikir. Jadi kata kerja operasional yang menggambarkan proses berpikir tadi pun mengalami perbedaan di setiap institusi itu, bergantung bagaimana mereka melihat setiap tingkatan proses berpikirnya. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama itu relevan dengan kebutuhan dunia. Jadi pendidikan berdasarkan taksonomi Bloom di sini lebih fokus pada kemampuan atau skill daripada konten atau hafalan materi. Makanya di sini kegiatan pembelajaran di kelas itu terkesan lebih relevan dengan apa yang dibutuhkan di dunia luar, seperti itu. Yang kedua itu digagas berdasarkan penelitian yang valid. Kemudian yang ketiga dapat mengendalikan tujuan belajar. Jadi pengajar di sini dapat mengendalikan dan menyesuaikan tujuan belajar. Nah, aktivitas belajar, proses evaluasi dapat dengan mudah karena sudah diberikan kata kerja operasional untuk setiap proses berpikir seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya nih, jika tujuan belajarnya itu mengharuskan siswa untuk mengingat atau mendefinisikan istilah, maka pengajar itu dapat lebih mudah memilih kata kerja operasional pada taksonomi sesuai dengan proses mengingat dan memahami dalam aktivitas di kelas dan ujian nanti. Dapat digunakan pada berbagai mata pelajaran. Jadi taksonomi Bloom di sini bisa digunakan di berbagai mata pelajaran atau lintas disiplin ilmu. Kemudian yang terakhir itu membagi rangka kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan baik. Nah, taksonomi Bloom di sini dapat membentuk kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik lebih baik berdasarkan hal nyata. Jadi taksonomi Bloom di sini membentuk kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang lebih baik sesuai dengan penjelasan tadi yang sudah dijelaskan oleh Putri Jasmine ya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gis. Oke, terima kasih. Jadi di sini ada penerapan taksonomi Bloom. Nah, sebelumnya itu kan tadi tujuan taksonomi Bloom itu kan sebagai tujuan pendidikan ya. Nah, jadi tadi kan ada yang ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada pembentukan tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita pada setiap sekolah itu kita menentukan tujuan pembelajarannya. Nah, yang pasti itu kan pasti akan berbeda-beda tujuannya. Nah, yang kedua itu ada menentukan kompetensi capaian. Nah, jadi kita tentukan nih capaian mengenai pembelajarannya itu mau tentang yang knowledge-nya atau perilakunya atau tadi keterampilannya gitu. Nah, yang ketiga ada menentukan ranah yang sesuai. Nah, di sini kita tentukan ranahnya yaitu mau yang tadi kognitif, afektif, atau psikomotorik. Nah, kalau pada kognitif itu kan kayak yang tadi mengingat, memahami, menerapkan. Nah, terus kalau yang afektif itu tadi yang penerimaan gitu, menerima. Kemudian yang keempat itu ada menentukan kata kunci sebagai instruksi. Nah, tadi kan sudah disebutkan sama Miftah. Jadi kata kerjanya itu. Jadi tentukan kita
mau pakai yang mana tahapannya gitu pada kata kerjanya itu. Jadi tentukan kata kerja yang sesuai untuk menjelaskan instruksi kedalaman materi, baik pada tujuan program diklat atau pelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Nah, yang terakhir ini ada menentukan media pembelajaran. Nah, kita tentukan nih pada pembelajarannya ini kita mau pakai media audio atau visual gitu. Jadi, kita tentukan dulu medianya, kemudian tentukan yang tadi kata kunci yang sebagai instruksinya itu. Next. Ya, baik. Selanjutnya sama saya sendiri. Tadinya saya ingin mengaitkan antara teori sebelumnya itu teori Gagne dan teori Bloom taksonominya. Tapi saya pikir Bloom juga punya teori lain yang lumayan terkenal juga, yaitu mastery learning. Jadi apa salahnya kita senggol dikit? Buat tentang mastery learning ini, sebenarnya ini pernah sedikit bawain buat diskusi di teori-teori kemarin yang udah kita bahas. Ingat tentang analoginya bikin bangunan. Tentang bangunan itu kalau pondasinya belum kuat, terus tiba-tiba disuruh bikin lantai pertama, terus bikin lantai kedua, itu tidak akan kuat dan akan roboh pastinya. Mastery learning juga kurang lebih seperti itu. Jadi gini contohnya. Pernahkah kalian merasa bodoh dalam satu mata pelajaran mulai dari SMA? Pernah? Contohnya ketika belajar salah satu materi pelajaran tapi kok nggak ngerti-ngerti, baca buku ini kok nggak ngerti-ngerti, belajar tentang matematika biasanya belajar sendiri kok nggak ngerti-ngerti. Itu bukan salah kalian, bukan juga salah guru kalian, kayaknya. Itu bisa kita bilang salah dari sistem yang kita pakai selama ini. Tapi oke, kita tidak saling menyalahkan ya. Kenapa bisa demikian? Kita belajar mulai dari SD, mulai dari kecil sampai ke tingkat kuliah sekarang itu kan pasti bertahap ya. Mulai dari SD contohnya kita belajar matematika itu mulai dari tambah kurang, terus kali bagi, terus masuk akar-akaran, terus masuk tentang aljabar, terus tentang SPLTV. Nah, katakan ketika kita waktu belajar di SD ini, kita waktu belajar aljabar, sebelum aljabar itu materi kali bagi tambah kurang itu kita masih belum lancar, katakan masih 75%. 75% itu kan biasa kita pakai buat KKM di Indonesia ya. Kalau udah 75 udah lulus gitu kan. Kalau belum ya ngulang lagi remedial. Dalam 75% itu pun itu masih ada kemungkinan kita dikasih nilai syafaat dari guru yang ngajarin kita. Contoh kita misalkan dapat 60. Karena mungkin orang tua kita suka ngasih seblak atau mungkin kita good looking, itu bisa dapat nilai jadi 75. Itu nilai syafaat. Jadi masih ada kemungkinan antara 40 sampai ya 20% itu kemungkinan kita masih belum paham materi pelajaran ini. Nah, ketika kita belum paham materi pelajaran ini, terus kita paksain buat lanjut ke materi pelajaran selanjutnya, contohnya aljabar. Sebelum aljabar kita anggap dapat 75. Berarti 25% dari materi sebelum aljabar ini kita belum lancar. Dipaksain buat lanjut ke aljabar gitu kan. Nah, pas di aljabar ini ya lumayan lah kita maksain ngerti-ngerti masih gak kegok. Nah masuk kalkulus, ngerti kagak keok lu. Udah habis di situ. Dan itulah yang terjadi di pendidikan kita sekarang. Makanya kenapa pas udah semangat-semangatnya kuliah itu semangat belajar gitu. Dibanding waktu SD, kok nggak paham-paham padahal saya udah sering belajar. Ya karena sebelumnya masih ada gap. Masih ada celah-celah yang belum kita pahami. Begitu. Akhirnya pelajaran akan semakin membosankan dan dari situ muncul istilah bodoh dan ingin keluar mencari lowongan kerja. Begitu. Repot. Apa hubungannya dengan teori taksonomi Bloom? Gini, ketika kita tujuannya ini menggunakan mastery learning, maksudnya sistemnya ini pakai mastery learning, satu materi harus paham betul baru lanjut. Misalkan udah dapat 95, baru boleh lanjut. Nah, dari tingkatan SD sampai tingkatan SMA itu kan pasti butuh yang namanya tahap-tahapannya. Harus jelas tahapannya. Di tahap mana kita harus dapat 95, di tahap selanjutnya juga dapat 95. Nah, tahap-tahapannya ini disediakan oleh taksonomi Bloom. Hierarkinya itu disediakan oleh taksonomi Bloom. Yang tadi tangga-tangganya pertama kita harus ngingetin. Ya kan? Di teori kognitif tadi kita harus ingat betul di bagian bawah nih.
Setelah ingat baru ke pemahaman. Nah, kalau ingatnya udah 90, baru lanjut ke pemahaman, baru lanjut ke selanjutnya sampai kita bisa menciptakan sesuatu. Begitu dia. Nah, kalau tidak pakai teori mastery learning dan taksonomi Bloom ini, sebenarnya di dunia internasional taksonomi Bloom ini sama mastery learning itu salah satu teori yang paling populer kan. Tapi kenyataannya kalau menurut saya penerapannya ini masih belum terlalu banyak. Ibaratnya kayak gini. Kita ngobrol sama anak SD. Dek, kamu udah paham nggak tentang Microsoft Word? Enggak. Paham nggak tentang jurnal? Enggak. Paham bikin makalah? Enggak. Bagus, sekarang kita bikin skripsi. Itu yang masih terjadi di dunia kita sekarang, di dunia pendidikan. Jadi yang katanya itu sudah menerapkan antara mastery learning dan taksonomi Bloom ini nyatanya kalau menurut saya sendiri itu masih kurang. Ya kalaupun menerapkan, kita ini masih belum menerapkannya secara kondusif. Satu-satunya lembaga yang menerapkan taksonomi Bloom dan mastery learning secara secara intensif banget itu lembaga kursus Kumon. Kalau kalian pernah tahu tentang Kumon itu kayak gimana, sistem pembelajarannya ya percis apa yang disarankan oleh mastery learning ini. Jadi ketika kali bagi tambah kurang itu harus benar-benar bisa secara mutlak gitu. Dan rata-rata ini terbukti secara terbukti banget gitu loh. Anak-anak Kumon yang di sekolahnya itu ikut Kumon, nilai UN-nya ketika SMP dan SMA ataupun SD itu rata-rata 100. Kakak saya sendiri itu yang ikut Kumon, nilai UN di SMP dan SMA-nya itu 100. Itu salah satu bukti keberhasilan dari mastery learning dan taksonomi Bloom. Saya sendiri pernah ketemu sama anak-anak yang demikian ketika lagi lomba, iseng-iseng ikut lomba waktu SMA. Itu kan kita sudah belajar tentang faktorial. Kita udah belajar tentang faktorial, anak ikut lomba matematika di kampus tertentu. Nah, lombanya ini dicampur antara SD, SMA sama SMP. Ya, maksudnya tempat duduknya itu dalam satu aula ini dicampur. Dan ada sebelah saya itu anak SD. Anak SD ini kelihatan bingung lihat soal matematikanya. Terus manggil panitia buat datang ke dia. Terus nanya ke panitianya. Yang ditanyain ke panitia ini, Kak, tanda seru ini tanda perintah atau faktorial? Men, anak SD belajar faktorial. Grafiknya pun terbukti ketika menggunakan mastery learning dan taksonomi Bloom itu ketika yang lain belum paham tentang ini. Jadi ketika memakai mastery learning dan taksonomi Bloom ini nggak selalu menghambat atau memakan waktu lama. Kalau emang serius di situ, maka justru grafiknya ini malah kurvanya ini naik. Begitu. Jadi nggak selalu makan waktu lama. Dan kita ini yang salah satu jadi kelemahan di sistem kita ini selalu gengsi untuk belajar bersama orang yang umurnya lebih muda. Gitu. Ya kan? Ketika kita nggak naik kelas contohnya. Justru sistem yang ada sekarang ini kalau menurut saya malah bikin kita ini gengsi sendiri. Sekian hubungan antara mastery learning dan taksonomi Bloom menurut pendapat kami, dan itulah presentasi kami. Sesi selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator kembali, yaitu sesi pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih ya kelompok 8. Alhamdulillah ini banget nih, kayaknya detail banget. Udah siap nih kayaknya nerima pertanyaannya. Langsung dibuka aja pertanyaan 3 penanya terlebih dahulu. Kayaknya udah lengkap 3 pertanyaan nih. Yang pertama Fahmi deh, silakan. Oke, terima kasih pada moderator. Ini tadi saya sempat penasaran juga ya terkait mastery learning ya. Itu di mana itu adalah penguasaan pembelajaran. Nah, kira-kira sebagai pendidik kita ini, kalau misalnya kita sudah terjun ke dalam pendidikan atau udah menjadi seorang pendidik, itu bagaimana sih kita melihat si siswa ini mampu ataupun dapat mendapatkan mastery learning, atau misalnya menilai siswa ini apakah dia tuh udah menguasai pembelajaran atau belum, itu bagaimana caranya? Seperti itu. Jelas nggak? Jelas, Fahmi kayaknya. Maaf. Coba diulangin sekali lagi. Oh, belum jelas kayaknya. Saya tadi agak putus. Saya ulangi lagi ya. Yeah. Jadi kan misalnya ini kan terkait mastery learning. Itu kan mastery learning tadi udah dijelasin di mana penguasaan dalam pembelajaran ya.
Nah, misalnya nih kita nih udah terjun ke dalam masyarakat yaitu menjadi seorang pendidik. Nah, kira-kira bagaimana cara kita tuh mengetahui apakah si anak ini menguasai pembelajaran ataupun tidak? Seperti itu. Bagaimana cara-cara kita mengetahui anak ini benar-benar menguasai pembelajaran itu atau tidak gitu. Intinya itu. Terima kasih. Ya, jelas. Jadi bagaimana cara memahami si anak ini kira-kira udah paham betul belum soal materi Iya. itu? Ya. Betul. Oke, lanjut ya. Ini ditampung dulu ya, materi. Langsung aja yang kedua, penanya kedua, Dharma Bintang. Silahkan. Ya baik, terima kasih. Di sini dari sumber-sumber yang saya baca yang terkait taksonomi Bloom yang revisi ini itu kan dia terdapat subkategori baru ya. Dia tuh yang mengenai pengetahuan-pengetahuan itu yang ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Nah di PPT dari kelompok pemakalah ini tidak tertera gitu, tidak di ini. Jadi saya maksudnya itu kayak dari subkategori mengenai pengetahuan ini nih apakah bukan termasuk dari salah satu revisian dari taksonomi Bloom itu sendiri atau mencakup ke ranah yang lain gitu. Nangkep nggak? Ya tadi yang ada di bagian makalah itu yang apa namanya? Apa namanya tadi? Jenis Ya, itu. pengetahuan. Masih bagian kognitif itu ya, Pak ya? Ya. Apakah masuk Iya, dalam dijawab. nanti kita jabarin sedikit lanjut. Ini yang nanya cowok semua, meresahkan, weh. Maaf, ini berarti pertanyaan Bintang paham ya, Miftah? Iya, insya Allah. Oke, baik, bisa dilanjut ya ke pertanyaan ketiga dari Ahmad Saiful, silahkan. Terima kasih. Ini bahasannya sangat menarik sekali, apalagi tadi yang menyinggung mengenai mastery learning. Oke, ini ingin bertanya mengenai bagaimana sih cara menerapkan taksonomi Bloom tingkat tinggi pada sekolah-sekolah di Indonesia gitu. Tadi kan sudah menyinggung ya tentang mastery learning. Nah, berarti bagaimana cara menerapkan mastery learning yang baik terhadap sekolah-sekolah di Indonesia khususnya untuk SMP, SMA ya. Karena itu udah tahap yang harusnya udah bisa menganalisis, udah bisa mengevaluasi seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Paham ya pertanyaan apa dari Aep, Miftah? Mesti diulang? Coba boleh diulang ya, Aep? Sorry. Belum nangkep. Oke, silakan. Oke, diulangi ya. Bagaimana cara menerapkan taksonomi Bloom tingkat tinggi, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta pada sekolah-sekolah tingkat SMP, SMA gitu. Karena kebanyakan tingkat SMP, SMA itu cuma hanya mengetahui, mengingat gitu loh. Ya hanya memahami lah sebatas itu aja. Dan menerapkan juga nggak menganalisis dulu, jadi hanya tinggal langsung menerapkan. Jadi bagaimana caranya dan bagaimana menerapkan mastery learning di sekolah-sekolah umum gitu, nggak cuma di bimbel Kemon gitu ya, agar siswa-siswa Ahmad, itu ya Pak. mastery learning apa high order thinking skill? Dua-duanya Pak. Tadi Oh, ada dua-duanya. Yang pertama tentang itu tentang HOTS, yang kedua tentang mastery learning. Dua-duanya ya. Ya, terima kasih, udah itu aja. Oke. Ya, baik. Cukup dulu ya slot pertama untuk 3 penanya. Untuk materi silahkan untuk dijawab. Yo, ada yang siap gak, guys? Ugis dan Dela. Iya, izin menjawab pertanyaan Fahmi dulu ya. Oh, silakan. Pertanyaan kami itu bagaimana cara kita mengetahui apakah peserta didik kita itu sudah menguasai pembelajaran atau tidak. Jadi kan di taksonomi itu kita bisa mengetahui gitulah istilahnya hasil pembelajaran dari pembelajaran yang sudah dilakukan gitu. Terus di sini kan Benjamin sebelum di sini kan sudah mengelompokkan hasil belajar dalam 3 ranah atau domain di situ. Nah, tugas kita itu mengevaluasi, misalnya nih
memberikan mengetes penguasaan pembelajaran dari si siswa sendiri gitu. Kan sudah ada tingkatannya tadi ya. Jadi kita bisa mengevaluasi siswa itu dari tingkatan tingkatan evaluasi tersebut seperti itu. Semakin baik kita memberikan tes atau evaluasi pada si siswa, jadi kita bisa semakin tahu tuh kemampuannya itu sampai mana gitu, pemahaman si siswa itu sampai tingkatan apa seperti itu. Atau mungkin ada tambahan dari presentator yang lain. Ya baik, buat Fahmi kayaknya menurut saya sih lumayan cukup jelas ya. Ini kalau nggak salah udah dibahas di teori-teori kemarin tentang gimana sih caranya kita mengetahui kemampuan analisis, udah paham betul apa belum? Jelaskan lewat tes. Cuman tesnya ini karakteristiknya yang harus dirubah. Maksudnya evaluasi dalam dunia pendidikan kalau menurut saya juga itu masih banyak yang menyeleweng. Tujuan dari evaluasi itu apa? Untuk ngecek kan, si anak ini udah paham betul apa belum. Selain itu, bukan cuma ngecek anak, tapi ngecek kitanya juga, ngecek pengajarannya juga. Kira-kira kita ngajarin udah betul apa belum. Kalau misalkan ada guru yang bilang, biasanya di tes saya itu hampir semuanya tidak lulus. Yang dirasakan siswa apa? Wah ini susah juga ini, materinya susah. Tidak ada yang mikir bahwa, wah ini gurunya ngajarnya juga kurang bagus ini berarti. Adakah yang seperti itu? Selalukah harus yang disalahkan itu siswa dan materi pelajaran yang susah? Jarang yang berpikir seperti itu. Jadi malah lebih parahnya itu tes, maksudnya evaluasi yang kita punya di sekolah itu malah dijadiin bahan bagus-bagusan antara sekolah. Yang bikin adanya sekolah favorit dan sekolah yang nggak masalah kalau kita bikinnya sekolah favorit doang. Oh ini ada sekolah favorit. Tapi di sisi lain selain menciptakan sekolah favorit, evaluasi juga menciptakan sekolah yang tidak favorit. Bukan cuma tidak favorit, tapi menjadi momok baru. Anak-anak ini nggak mau masuk sekolah itu karena tes-tesnya itu jelek. Kenapa tes-tesnya jelek? Ya anak-anak yang bagusnya pada masuk sekolah yang tesnya anak-anak sebelumnya bagus juga. Itu paradoks dari sekolah yang bagus. Kita balik lagi ke tes. Tes yang bagus itu seperti apa? Tes yang bagus itu harus sesuai dengan karakteristik yang ini. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Dan harus menerapkan higher order thinking skill. Contoh dalam PG itu salah satu yang sebenarnya kurang baik juga di dalam tes. Pilihan ganda kan. Di dalam pilihan ganda itu ada nggak opsi? Nggak tahu. Nggak ada. Kayak kemarin ketika lagi tes UTP, kan ada PG-nya. Ketika lu bilang nggak tahu ke Aslab, apa yang Aslab bilang? Udah jawab aja. Kalau bener gimana? Ya hasil keberuntungan. Nah, yang hasil keberuntungan itu salah satu nilai syafaat yang bikin gap, yang bikin jeda, yang bikin celah di dalam pengetahuan kita. Sehingga kalau belajar materi lanjutan, ya kagak paham. Itu salah satu soal yang kurang baik. Soal yang baik itu yang bener-bener ngetes kira-kira siswa ini bagus apa enggak, maksudnya paham apa enggak di materi. Enggak, bukan soal yang bisa menciptakan keberuntungan. Gitu. Dan harus sesuai. Gimana, guys? Jelas atau belum? Atau ada yang ingin menambahkan? Iya, bagaimana Fahmi? Bagi yang penanya dulu nih. Cukup terjawab. Oh, Bintang tuh. Kita dulu ini Fahminya mana? Yang nanya dulu, ini maksudnya jawabannya. Oke. Nah, Jelas. Cukup terjawab. Oke, berarti sekarang barangkali ada penambahan dari yang lain. Oke, Bintang mau nambahin ya kayaknya. Silakan. Nah ya, kebetulan juga kemarin saya izin tuh nemuin guru buat observasi kemarin kan. Nah si guru ini tuh cerita kan sekolahnya itu sistem pendidikannya sistem pembelajarannya itu sekarang hybrid ya. Ada tatap muka, kadang online. Nah pada saat pembelajaran tatap muka, cara guru tersebut untuk mengetahui apakah siswa tersebut benar paham konsep atau tidaknya itu kayak dikasih pertanyaan yang paling mendasar dulu, kayak kemarin contohnya itu kayak 1 cm itu berapa milimeter.
Nah, dari hasil pembelajaran secara offline atau daring, itu banyak dari siswa yang tidak tahu berapa milimeter dari 1 sentimeter itu. Nah, di situ jadi bisa dijadikan contoh untuk mengetahui apakah siswa tersebut benar-benar paham atau tidak dengan mungkin bisa bertanya satu persatu sebelum memasuki konteks pembelajarannya ya. Sebelum memasuki materinya, tanyain dulu satu-satu kayak yang paling mendasar terlebih dahulu. Baru mungkin bisa dilanjutkan ke materi berikutnya gitu. Jikalau emang belum paham, mungkin bisa dijelaskan dulu sehingga sesuai juga dengan yang telah dijelaskan oleh pemakala tadi. Jadi terstruktur gitu. Kita harus paham yang dari dasar dulu untuk melanjutkan ke yang lanjutannya. Begitu. Ya, betul. Dan kalau aneh boleh nambahin sedikit kayak gini. Jadi tes yang dimaksud bintang tadi sesuai tahapan kan, dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, makin ke atas makin susah. Dan tipe tes itu kalau yang udah aneh pelajari itu ada 2, ada yang formatif, ada yang sumatif. Aneh lupa mana yang formatif, mana yang sumatif. Tapi kalau menurut aneh itu yang pertama ada tes asesmen. Tes asesmen itu sebelum kita memahami, sebelum kita mulai ke materi pelajaran yang kita mau pelajari. Sebenarnya kita mau belajar tentang aljabar. Sebelum belajar aljabar, kita bikin asesmen kepada siswa dulu. Kira-kira siswa ini paham sampai mana sebelum aljabar ini. Terus ketika di tengah materi pembelajaran, di tengah materi aljabar, misalkan aljabar ini ada bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, dan seterusnya. Di setiap subnya itu, kita bikin tes juga. Itu formatif apa sumatif, Anda lupa di situ. Semacam ujian harian. Atau kayak pertanyaan-pertanyaan yang bintang kasih tadi. Nah, di akhir baru kita bikin soal tahap akhir. UAS, UN, nah kayak gitu. Terima kasih. Selanjutnya gimana, Fahmi menjawab atau ada yang ingin ditambahkan, guys? Tadi berbicara tentang tes-tes ya. Tadi sebenarnya udah masuk sih, udah terjawab. Cuman saya berpikir lagi nih, kira-kira ada nggak metode selain tes yang bisa dijadikan untuk melihat si anak ini apakah dia ini berhasil dalam pembelajaran atau tidak. Misalnya kalau wawancara, apakah si anak ini dapat kita lihat dengan melakukan wawancara langsung terhadap anak tersebut sehingga kita dapat mengetahui dia tidak pahamnya di bagian mana dan lain sebagainya. Mungkin ini bukan pertanyaan ya, kayak nanya aja, bukan kayak negasin apakah bisa gitu. Kurang lebih lah kayak gitulah. Wawancara ya. Kalau menurut saya wawancara. Bukan pertanyaan tapi nanya aja. Itulah, Pak. Kalau menurut saya sih wawancara justru bagus banget sih. Ya tergantung materi apa yang kita mau tes. Itu wawancara itu nambah aspek kita buat ngelihat siswa ini. Maksudnya kayak HRD kalau mau ngetes orang masuk ke satu perusahaan, itu kan dites dulu secara psikis ya kan. Psikologinya dites. Kita lihat siswa secara langsung, kita lihat apakah dia bohong apa enggak, itu kan kelihatan kalau kita lagi tatap muka kan. Kalau dites kan kita nggak tahu. Jadi kalau menurut saya justru lebih bagus dalam aspek psikologisnya. Kita bisa lihat kira-kira anak ini bohong apa kagak paham nih, apa cuman keberuntungan. Begitu. Dan ini ada yang menarik. Saya pernah ikut satu seminar, di mana seminar itu memperkenalkan satu alat yang menggunakan sidik jari sebagai tes kecerdasan. Dan itu dibantah sama sekali, dibantah mentah-mentah oleh Howard Gardner, bahwa tidak bisa, kecerdasan itu tidak bisa, pemahaman orang itu tidak bisa dinilai dengan sidik jari. Jadi jangan ada yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Kecerdasan pemahaman dinilai sidik jari. Apakah ketika kita belajar matematika lalu paham aljabar, sidik jari kita berubah jadi bentuk Klein Uchiha? Tidak mungkin. Ya, baik. Mungkin penambahan dari pertanyaan Fahmi dicukupkan ya. Bisa beralih ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya Bintang. Baik, apakah sudah bisa dijawab, pemateri? Ada yang mau jawab, guys? Jawaban dari pertanyaan Bintang adalah, itu adalah bagian kognitif. Selesai. Jadi, karena saya belum terlalu paham juga yang bagian itu. Belum terlalu ini ya. Mungkin nanti bisa Pak Reza yang tambahin atau misalkan ada teman-teman yang ingin menambahkan. Betul itu Bintang, itu merupakan termasuk revisi ya.
termasuk revisi di kognitif. Nanti kita bahas ya setelah ini, setelah diskusi. Ya, kalau yang tadi yang sidik jari juga memang itu nggak masuk sains ya. Jadi itu memang pseudoscience, nggak bisa dijelaskan dengan sains. Sama seperti astrologi dan lain-lain. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang Aep, pertanyaan Bang Aep tadi tentang higher order thinking skill. Yang 3 di atas tadi gimana cara menerapkannya? Dan juga apa tadi teh? Satu lagi tentang master learning. Apa sih? 2 ya, high order thinking sama mastery learning ya. Iya. Ya betul, bagaimana caranya dan menerapkannya tadi kata Aib. Ada yang lupa bagian kedua yang tadi. Nah, iya, makasih ya. Oke, cara menerapkan tentang ini ya. Ini dari yang Ane pelajarin dari Ibu Ane, yang dua guru. Ane pengen nulis sumber ibu saya 2021 itu takutnya nggak bisa sama Vanessa. Jadi nggak saya tulis. Nah, dalam kurikulum atau entah masuk kurikulum atau enggak, ibu saya berkata bahwa ada yang namanya kompetensi 1, kompetensi 2, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Itu dalam aspek kognitif ini, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Dari tingkatan SD sampai ke SMA, itu masing-masing memiliki ini. Bukan masing-masing. Jadi SD itu kita nyampe menerapkan, dan ketika sampai SMA itu kita paling nyampe mengevaluasi. Kalau menciptakan itu kita tidak bisa menciptakan secara secara betul-betul menciptakan, eksplisit menciptakan. Bahkan yang sudah kuliah pun belum tentu ada yang bisa menciptakan alat-alat yang lebih ini. Kalaupun menciptakan itu bukan secara harfiah menciptakan satu alat yang baru, tapi memiliki ide tentang yang sudah kita pelajari. Contohnya kita tadi belajar itu tentang OPM, tentang PSG, dan tentang ya pokoknya alat-alat elektronika lain. Itu dengan alat-alat tersebut kira-kira kita punya ide apa untuk menggabungkan alat-alat tersebut dan apa ya ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui sebelumnya untuk menciptakan sesuatu, tidak secara harfiah menciptakan seperti itu. Gitu. Dan tentang master learning tadi apa pertanyaan? Itu yang saya lupa. Pertanyaannya sama kayak yang tadi. Intinya tuh dua pertanyaan itu termasuk yang higher order thinking skill sama master learning. Maksudnya tuh bagaimana cara menerapkannya gitu. Oh, menerapkan master learning. Ya, jadi apa ya? Ada dua. Jadi ya, ingat. Berkaitan itu dua pertanyaan ini sebenarnya gitu. Ya. Kalau untuk menerapkan master learning sendiri di sekolah itu saya sendiri belum menemukan ujungnya. Contohnya kayak gini, sebenarnya kita sudah menerapkan master learning di sekolah itu sudah ada, kayak gini. Dari SD kelas 1 sampai ke kelas 2 itu kan kita butuh nilai. Nah, yang kurang di master learning-nya ini, nilainya ini kurang tinggi. Maksudnya KKM-nya kurang tinggi, dan bukan cuma KKM-nya. Kalau nilainya doang, KKM-nya standar kita doang yang dipertinggi, tapi kitanya masih nggak good looking, itu kan sama aja, nggak dapat apa-apa gitu. Kemampuan dari gurunya juga dan sistemnya juga itu harus ditingkatkan lagi. Kayaknya Miftah pernah jadi korban ya, Miftah ya? Ya Allah Pak, udah biasa. Badut-badut acung tangan. Yang perlu ditingkatkan itu bukan cuma KKM-nya doang. Kita perlu meningkatkan kemampuan guru-gurunya juga. Kira-kira bisa memahamin ke siswa ini, ngecek siswa satu-satu. Dan kalau di Kumon, kalau misalkan kita pandanginnya ke Kumon misalkan, di Kumon itu satu kelas itu nggak nyampe 10 orang. Ya paling 10, ya paling banyak segitulah. Itu satu-satu dipanggil ke gurunya buat belajar materi itu. Jadi bukan secara langsung gurunya ini nerangin ke semua siswa pakai papan tulis kayak gini. Itu dipanggil satu-satu, dijelasin satu-satu, kira-kira masalah siswa ini apa, cara memahaminya kayak gimana, itu. Jumlah siswanya, dan ya kayak gitu pengelompokan kelasnya. Begitu sih. Baik, gimana penanya Bang Aep nih atas jawaban Miftah? Untuk pertanyaan kedua itu cukup jelas ya untuk jawabannya. Berarti kalau gitu secara tidak langsung master learning ini nggak akan bisa diterapkan di pendidikan di Indonesia gitu ya? Karena bisa, asal kitanya jangan malu buat belajar sama orang yang belum paham. Oh gitu, jadi sama enggak, yang masih kecil gitu. Enggak, bukan konteksnya ini kita dalam kelas, bukan di luar kelas. Kalau di luar kelas oke.
Kalau dalam kelas kan berarti hanya satu guru yang menaungi kurang lebih 30 sampai 40 siswa gitu. Berarti itu tidak akan terciptakan gitu. Nah, Ya, ini dan bisa nih untuk gimana? kalau kitanya ini apa namanya? Gurunya ini secara signifikan pemerintah ini difokuskan ke guru gitu. Maksudnya fokus untuk meningkatkan kemampuan guru, kualitas, bukan cuma kualitas, berarti kuantitas juga ya Bang ya. Karena satu kelas Iya. itu cuma beberapa orang aja gitu, lebih intensif. Mm. Dan kalau emang seperti itu sangat utopia sekali buat pendidikan, kayaknya tidak akan tercipta ya Bang. Bener Tidak sih, akan itu. karena Tidak. politiknya seperti itu ya. Iya. Sangat sulit. Bener Oke, dan ya? untuk yang pertanyaan pertama itu sebenarnya itu cara menerapkannya itu maksudnya dalam aspek yang tingkat tinggi, yang hot skill gitu kan. Nah itu kan dalam menganalisis gitu. Jadi apakah memang bisa diterapkan gitu dalam pendidikan kita atau cuma hanya dalam sampai menerapkan atau mengaplikasikan saja gitu. Itu sebenarnya lebih ke itu sih. Nah contohnya untuk UTBK gitu kan. Saya berkaca dari situ gitu. Yang mana enggak semua siswa di daerah itu bisa mengerjakan soal-soal yang memiliki tingkatan tinggi gitu. Dan itu enggak begitu tercipta dalam sekolah gitu untuk bisa menerapkan dan mengaplikasikan itu tingkatan tinggi itu hot skill gitu. Nah itu aja sih. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Thank you pemateri. Ya, sorry Bang, buat yang pertama itu aneh juga sebenarnya kurang paham sih buat nerapin secara langsungnya. Nanti mungkin kita belajar di semester selanjutnya. Ya, oke, mungkin ada yang ingin menambahkan terkait pertanyaan yang ketiga, yang bagaimana cara menerapkan higher order thinking skill dan mastery learning-nya. Adakah yang ingin menambahkan atau menanggapi pertanyaan ketiga? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin saya bisa slot satu pertanyaan lagi ya untuk pertanyaan. Oh, udah ada nih. Wah, ada dua lagi. Gimana nih pemateri? Mau dua-duanya apa satu nih? Bebas. Oke, mungkin bisa ya. Selagi pertanyaannya masih bisa dijawab, nggak apa-apa ya. Berarti dua penanya. Widya deh pertama. Oke, silahkan Widya. Oke, makasih ya udah mempersilahkan untuk aku nanya. Jadi di sini mau nanya, tadi itu kan udah ngebahas-bahas tentang evaluasi dalam pembelajaran kan, kayak pakai tes gitu kan. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan pas dari awalnya itu kan emang udah ada yang namanya UN. Di mana itu UN itu kan buat evaluasi untuk naik tingkat gitu dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Nah, untuk tahun 2021 ini kan UNBK itu kan nggak ada ya, dihapus, diganti sama yang namanya AN, di mana AN itu asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini kan sama aja gitu ya, kayak penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan. Nah, kan kalau misalkan UN itu kan soalnya itu kan PG ya. Nah, kalau ANBK tuh juga PG. Nah, itu tuh apa perbedaannya gitu antara UNBK sama ANBK? Padahal sama-sama aja gitu. Kenapa UN dihapus gitu? Jadinya kan anak-anak sekolah tuh kayak di tengah-tengah saya kayak, kamu belajar dikit lagi mau lulus lah ada UN. Enggak kok, UN-nya udah dihapus jadi gak usah belajar gini-gini. Padahal tuh sama aja gitu loh. Jadi pertanyaannya gimana apa sih? Lupa. Jadi ANBK ini apa udah yang terbaik gitu? Karena kan penggantian UN padahal sama-sama PG kayak gitu. Makasih. Oke, baik ya. Mungkin ditampung dulu. Makasih Widya. Selanjutnya Hans ya. Boleh Hans, silahkan. Oke, terima kasih moderator sudah mempersilahkan. Ini ambil dari rencana pemerintah yang menggabungin siswa yang IQ tertinggi di satu kelas. Nah, itu tuh. Ini menarik sih, benar-benar menarik. Ini kira-kira di taksonomi belum nih yang aneh pikirin di kelas dengan siswa ber-IQ tinggi itu kira-kira taksonominya itu bisa diloncatin nggak atau nggak dijadiin satu ranah aja gitu, kayak misalnya langsung mengingat, memahami, mengaplikasikan atau menerapkan itu jadi nggak kayak bertingkat-tingkat, jadi kayak satu tangga aja gitu kan. Itu kan memahami, mengingat, sama mengaplikasikan itu kan kalau dikaitkan jadi kayak 3 tangga ya. Nah itu kalau misalnya diterapin di sekolah-sekolah yang katanya siswa dengan IQ tertinggi itu
dijadiin satu tangga aja itu kira-kira bisa nggak sih? Gitu. Oke, itu aja dari saya. Oke, baik. Sebelumnya maaf ya Hans, putus-putus tadi di akunya. Coba Miftah, tadi pertanyaan Hans, nangkap nggak? Ya, tentang isu yang pernah share, ya kan? Yang ada peristiwa di mana pemerintah di Jawa Timur itu bikin satu program menyeleksi anak-anak yang IQ-nya tinggi, dijadiin satu kelas untuk dididik oleh guru tertentu. Pasti pro dan kontra kan? Dan IQ itu sudah menjadi terkenal di luar negeri itu sebagai rasisme di pendidikan. Jadi kurang manusiawi kalau menurut saya. Kurang manusiawi, tapi ya ada sisi baiknya juga. Silakan, ada yang mau jawab nggak, guys? Kelompok ini dulu. Maaf, Miftah, sebelumnya tadi langsung jawab Hans. Belum. Oh, belum. Oke. Spoiler doang itu. Oh, baik. Berarti ini ya, langsung aja ke pertanyaan Widya tadi terkait apakah ANBK itu sudah metode evaluasi terbaik atau bukan ya Widya tadi pertanyaannya. Silahkan untuk pemateri dijawab. Kayaknya ada yang udah siap jawab. Apa hilang sinyal? Ya Allah, hilang sinyal. Dela mau jawab? Boleh lanjut aja, Mip. Ya, silakan. Lanjut aja dulu, waktunya mepet-mepet. Oh, baik. Ke pertanyaan kedua dulu ya berarti. Gimana tadi Pak Maaf Pak? Tadi putus-putus. Gini, langsung aja dijawab deh. Tentang ANBK sama UN ini. Aneh jawab semampu aneh ya. ANBK itu tujuan UN dihapus sama Bapak Nadiem itu, aneh ingat Bapak Nadiem itu pernah bilang kayak gini. Jadi ujian akhir untuk mengganti UN ini bukan ditetapkan, maksudnya sekolah ini nggak dipaksa buat pakai asesmen nasional yang dari pemerintah. Jadi sekolah ini dikasih opsi oleh pemerintah untuk milih kira-kira tes di akhir ini apa. Lu bisa bikin project, lu bisa bikin apapun itu, bisa juga ngambil asesmen yang dari pemerintah. Itu yang aneh tangkap. Tapi kalau sekarang itu 1-2 tahun yang lalu, kalau sekarang aneh kurang tahu. Yang aneh tangkap kayak gitu. Jadi nggak dipaksa buat milih asesmen nasional dari negara. Negara juga menyediakan asesmen nasional. Ini soalnya kayak gitu. Tapi nggak dipaksa buat itu. Dan emang soalnya itu yang PG, itu emang kurang bagus. Dan semua guru dan pemerintah itu saya yakin nyaris semuanya tahu bahwa itu kurang bagus. Kenapa masih pakai PG? Ya karena susah meriksanya. Coba kalau esai, guru satu-satu meriksa, lu berapa juta orang siswa yang ada di Indonesia harus diperiksa sama pemerintah. Bapak Nadiem insecure kalau kayak gitu. Tidak akan bisa. Selanjutnya tentang Hans tadi. Kalau menurut saya emang itu sangat-sangat kurang manusiawi dan harusnya bisa jadi pembahasan panjang di sini tentang IQ gitu. Tidak menentukan kecerdasan, maksudnya tidak menentukan kemampuan siswa untuk sukses. Tidak menetapkan. Contohnya saya kenal satu orang, dia itu ikut akselerasi dan ikut akselerasinya itu benar-benar mepet. Akselerasi itu kan IQ-nya minimal 130. Dan dia itu masuk dengan IQ yang benar-benar mepet, 130 pas. Itu paling rendah di antara teman-teman sekelas lainnya. Bahkan satu angkatan dia yang paling rendah. Tapi ini SMA ya, dalam tahun pertama sampai tahun kedua itu nggak pernah lepas dari ranking 1. Sama sekali nggak pernah lepas di setiap semester. Dan itu kakak gua. Dan anehnya sendiri masih seperti ini. Jauh. Tidak menentukan, IQ itu tidak menentukan. Dan keturunan pun tidak menentukan, dia rajin dan saya tidak, itu beda. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Materi. Karena untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti lebih jelasnya jawaban pertanyaan tadi dijawab oleh Pak Reza ya. Untuk Pak Reza dipersilahkan. Maaf Pak, saya off cam, sinyalnya putus-putus. Ya, nggak apa-apa. Makasih, Fajria.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita di pertemuan ini adalah mengenai taksonomi ya, taksonomi Bloom dan revisinya. Taksonomi itu apa tadi sudah dijelaskan juga. Taksonomi itu adalah klasifikasi ya, pengklasifikasian, tapi dia pengklasifikasian itu kan biasanya di ilmu apa tuh? Biologi ya. Biologi kan adanya klasifikasi, tapi taksonomi ini klasifikasi yang berhierarki ya. Jadi dia ada hierarkinya. Nah, kenapa sih harus ada taksonomi di pendidikan gitu? Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui ya sejauh mana kegiatan belajar mengajar ini berhasil, kemudian apa yang harus dievaluasi, kemudian bagaimana untuk meningkatkannya. Itu ya, itu adalah pentingnya taksonomi, mempelajari taksonomi di kita, di pendidikan gitu ya. Nah, sebenarnya tadi yang lebih banyak dibahas itu yang udah revisi ya, kalau untuk yang kelompok 8 ya, itu udah yang langsung revisi, baik yang pengetahuan maupun yang afektif maupun yang psikomotor ya. Nah, ada perbedaan besar antara taksonomi Bloom dengan taksonomi revisinya ya, revisi dari Anderson. Apa aja tuh kira-kira yang paling utama tadi apa? Mengubah mindsetnya ya. Mindsetnya kalau yang tadinya itu berupa kata benda ya, berupa kata benda. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang dimiliki gitu ya, sesuatu yang dimiliki oleh siswa, sesuatu yang harus dimiliki. Nah, menurut si Anderson ini harus dipisah gitu. Ada yang harus dimiliki, ada yang harus direlakan. Enggak, bukan. Ada yang harus dimiliki, ada yang harus bisa dilakukan gitu ya. Makanya dia secara umum memisahkan pengetahuan itu dari kognitif ya. Jadi kalau di Anderson, kalau di Bloom, pengetahuan itu termasuk kognitif ya? Termasuk apa tuh? C berapa? C1 ya? C1. Nah, kalau di Anderson itu dia dipisah. Pengetahuan itu bukan lagi bagian dari kognitif ya. Pengetahuan itu bukan lagi bagian dari kognitif, dan C1-nya diganti dengan apa? Mengingat ya. Dengan mengingat. Jadi si C1-nya diganti. Kalau yang lain sih relatif cuma diganti dari kata benda jadi kata kerja ya. Jadi pemahaman jadi memahami gitu ya. Kemudian analisis jadi menganalisis. Kemudian terus ada lagi tadi yang dirubah adalah kemampuan sintesa diganti jadi kreasi ya. Sintesa jadi kreasi, kemudian ditukar posisinya dengan analisa ya. Analisa dan sintesa itu ditukar posisi. Bukan dengan analisa. Antara sintesa dengan apa? Dengan mengevaluasi. Evaluasi. Ya, mengevaluasi. Ya, jadi evaluasi itu tingkatannya lebih rendah daripada mengkreasi, karena itu tadi patokannya bahwa kalau seseorang itu harus bisa mengkreasi, itu dia otomatis pasti bisa mengevaluasi. Seseorang bisa mengkreasi suatu produk yang baik, artinya dia bisa mengevaluasi mana produk yang baik, mana yang enggak, gitu kan ya. Seseorang yang bisa mengevaluasi mana yang produk yang baik dan yang enggak, belum tentu dia bisa bikin. Ya, orang yang mengkritik belum tentu dia bisa melakukan, gitu kan ya. Nah, saya mau share screen dulu sebentar. Ini juga cari di internet barusan. Nah, ini tadi pertanyaan dari siapa ya? Dari Bintang ya, kalau nggak salah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, jadi di ranah kognitif, itu kalau di Bloom kan hanya mengingat, memahami, apa yang ini ya, C1 sampai C6. Nah, tapi kalau di Anderson, dia ada matriksnya gitu. Jadi dia berupa matriks, tidak lagi berupa hierarki aja. Dia tetap berhierarki, tapi dia juga bermatriks gitu. Artinya ada dua kolom, ada kolom ke kanan, ada kolom ke bawah. Nah, kolom ke kanan ini menggambarkan yang C1, C2, C3, C4, C5, C6 ini menggambarkan ini ke tingkat kognitifnya. Tingkat kognitifnya dari C1 ke C6, tingkat kognitifnya itu semakin tinggi ya. C1 adalah tingkat kognitif yang paling rendah dan C6 adalah tingkat kognitif yang paling tinggi. Nah, jadi makanya yang C1, C2, C3 disebut low ya. Kok low sih? Low order high thinking skills. Kalau yang C4 sampai C6 itu adalah higher order thinking skills. Nah, tapi yang mau saya tekankan ya, yang namanya high dan low ini itu beda dengan kesulitan ya.
Paham nggak? Jadi kalau kamu bikin, katakanlah dalam assessment ya, konteksnya kita di assessment, membuat soal C6 itu belum tentu soal itu lebih mudah daripada yang C3 gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi walaupun C6 itu membutuhkan tingkat kognitif yang lebih tinggi, tapi bukan berarti soal yang dibuat itu lebih rumit, belum tentu. Ya. Sekarang kalau saya bilang 5.000 kali 5.000 atau jangan 5.000, 5.271 kali 387. Itu susah nggak? Susah ya. Saya pikir Habibie pun lama gitu ya menghitung tersebut ya. Tapi apakah itu high order thinking skills? Enggak ya, itu tidak termasuk high order thinking skills. High order thinking skills itu ketika dia ada tingkatan-tingkatan kognitifnya. Jadi dia membutuhkan kemampuan memahami, dia membutuhkan kemampuan menjelaskan, dia membutuhkan kemampuan menerapkan dan seterusnya gitu ya. Jadi membutuhkan bagian-bagian otak yang lebih banyak gitu. Membutuhkan bukan bagian-bagian otak. Salah juga kalau saya bilang begitu ya. Membutuhkan bagian-bagian kognitif yang lebih banyak gitu dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya kalau di asesmen kayak gitu. Jadi ingat ya, yang namanya high order thinking skill itu bukan tingkat kesulitan. Ya, bukan berarti kalau saya tanya gini, mengevaluasi kan udah termasuk high order thinking skill ya. Benar nggak? High order. Tapi mengevaluasi pasti susah nggak? Terus saya tanya. Kemampuan mengevaluasi. Contohnya kalau saya tanya, apakah membuang sampah pada tempatnya itu adalah perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Itu kan mengevaluasi. Ya nggak? Tapi kan itu nggak susah. Ya, tapi di sini mengevaluasinya juga ada syaratnya ya. Yang namanya mengevaluasi itu apa sih? Memberi komentar. Memberi komentar, memberikan pandangan terhadap sesuatu, tapi ada syaratnya. Tapi ada syaratnya itu adalah komentarnya itu bisa dipertanggungjawabkan dan berdasarkan kriteria tertentu. Ya. Kalau hanya memberi komentar, ya netizen juga bisa berkomentar ya nggak? Wah sih ini nih apa nih bla 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 gitu ya omongannya kasar, tapi alasannya apa, kriterianya apa, nggak ada kan ya. Jadi komentar netizen itu tidak termasuk kemampuan mengevaluasi ya. Jadi kalau kemampuan mengevaluasi itu mengkritik sesuatu atau bukan hanya mengkritik, bisa juga menilai bahwa ini bagus gitu ya, atau memuji sesuatu atau mengkritik sesuatu, tapi ada pertanggungjawabannya itu artinya adalah ada kriterianya, kenapa ini termasuk bagus gitu, kenapa ini termasuk buruk, itu ada kriterianya, itu ya yang dimaksud dengan mengevaluasi. Beda ya dengan komentar dari netizen, itu beda. Nah itu dari C1 sampai C6. Kemudian di yang bawahnya nih, saya nggak enak nih layarnya. Coba dipindah ke sini. Nah, dari atas ke bawah nih ada pengetahuan apa aja nih? Ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, ada pengetahuan prosedural dan metakognitif. Nah, kalau yang ini itu adalah jenis-jenis dari pengetahuannya ya. Jadi kalau yang C1 sampai C6 itu adalah tingkat kognitif. Share screen saya kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Coba saya share screen lagi sekali lagi. Nah, kelihatan ya? Nah, jadi kalau yang dari A sampai D nih, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif ini berhubungan dengan tingkat abstraksinya. Ya, jadi pengetahuan faktual itu adalah tingkat abstraksi yang paling rendah, sedangkan pengetahuan metakognitif itu tingkat abstraksi paling tinggi. Jadi kalau pengetahuan faktual itu pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan apa ya, informasi-informasi paling mendasar lah dari sebuah bidang ilmu gitu. Misalkan jeruk warnanya kuning, nah itu pengetahuan faktual ya. Nah kalau makin ke bawah ini membutuhkan abstraksi yang makin tinggi gitu ya. Jadi kalau pengetahuan faktual itu yang paling konkret, pengetahuan paling konkret. Kalau pengetahuan metakognitif itu pengetahuan yang paling abstrak. Nah tentu saja supaya seseorang itu bisa berabstraksi, dia harus bisa menguasai yang konkret dulu gitu ya. Jadi itu. Nah kenapa sih harus dipisah antara tingkat kognitif dengan jenis pengetahuan? Nah, supaya pendidik itu bisa mengetahui pengetahuan mana yang belum dilatihkan. Jadi pada konteks menerapkan misalkan faktualnya apa, konseptualnya apa, proseduralnya apa, metakognitifnya apa. Nah, tapi kalau di yang taksonomi yang sebelumnya itu taksonomi belum, itu apakah semua pengetahuan ini diikutkan nggak? Menurut kamu dilibatkan nggak? Dari faktual sampai metakognitif. Kalau di taksonomi belum yang asli. Cuma di awal. Ya, artinya nggak semua ya. Seperti pengetahuan prosedural itu
susah gitu kalau di taksonomi yang belum direvisi itu dia ada tapi tempatnya nggak ada gitu ya. Jadi bisa aja kan di pengetahuan prosedural itu kan pengetahuan bagaimana cara melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu. Nah, katakanlah kalau di pembelajaran fisika itu ada keterampilan proses sains ya. Ya mungkin ada juga kan di pembelajaran di taksonomi Bloom yang asli juga bisa aja gitu disisip-sisipkan katakanlah gitu. Tapi nggak ada tempatnya. Nah, dengan adanya matriks ini, jadi kita bisa mengetahui oh ini pengetahuan keterampilan proses sains ini ada di pengetahuan prosedural gitu. Jadi guru itu bisa mengetahui jenis pengetahuan mana yang belum dilatihkan gitu ya. Jadi lebih kaya lagi. Nah, selain itu dalam kaitannya dengan assessment itu juga jadi lebih banyak pilihannya. Jadi kalau dulu mengevaluasi, kalau sekarang mengevaluasi apa nih? Mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu mungkin yang tadi belum ada ya di PowerPoint-nya kelompok 8 ya. Kemudian kemudian apa lagi ya? Tadi yang saya catat sih mengenai high order thinking skills ya. Udah ya, tadi udah dibahas ya. Apalagi tadi yang belum selesai? Mungkin pertanyaan terakhir sih Pak, yang tadi Widya dan Hans. Apa pertanyaannya? Lupa saya. Yang Widya itu, apakah ANBK itu sudah menjadi metode evaluasi yang terbaik? Terus kalau yang Hans itu, apakah yang IQ tinggi itu bisa meloncat tahapan gitu di taksonomi Bloom ya? Kalau nggak salah Hans gimana? Ya, nah kalau pertanyaannya Widya, mungkin beda tujuannya. Kalau sekarang namanya itu asesmen AM ya, asesmen nasional ya, asesmen AKM kalau nggak salah ya namanya ya. Nah itu kan fungsinya untuk memetakan bagaimana pendidikan ya. Kalau UN kan memang ada fungsi memetakannya juga, tapi pada prakteknya lebih ke jadi fungsi menjudge siswanya ya. Kalau di AKM kan enggak ya, kalau nggak salah begitu kan. Nah, apakah itu sistem yang lebih baik? Sebetulnya saya juga belum tahu ya, belum bisa berkomentar karena baru mau dilaksanakan tahun ini ya. Kemudian karena saya juga termasuk instruktur AKM tapi untuk yang di madrasah AKMI ya namanya kalau di madrasah. Ya, saya juga termasuk instruktur di situ. Nah, apakah ini adalah yang lebih baik ya? Usaha yang lebih baik lah. Tapi kalau untuk programnya apakah lebih baik ya itu perlu evaluasi yang berkelanjutan. Kalau tadi pertanyaannya Hans adalah mengenai apakah bisa loncat. Nah, jawabannya adalah nggak bisa loncat karena itu tadi kalau IQ itu memang dia menggambarkan kecerdasan seseorang juga, tapi itu tidak berkaitan dengan bagaimana proses kognitifnya gitu ya. Mungkin yang IQ-nya tinggi bisa menghitung 5.000 log 3 kali 8 juta gitu, mungkin bisa menghitung itu, tapi belum tentu dia bisa menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Jadi itu sebenarnya beda ya. Kalau diibaratkan mungkin gini, mungkin prosesornya lebih atau mungkin RAM-nya lebih besar gitu kan ya, mungkin RAM-nya lebih besar, tapi belum tentu prosesornya yang terbaru ya enggak. Kan prosesor yang terbaru dia bisa, kan beda ya antara prosesor yang bagus dengan RAM yang besar ya. Memang dua-duanya juga menentukan kecepatan, tapi IQ tinggi itu lebih menunjukkan ke RAM yang lebih besar aja. Dia bisa memproses informasi yang lebih banyak aja gitu dalam satu waktu. Tapi apakah dia menunjukkan kecerdasan yang lebih tinggi, kemampuan berabstraksi, apalagi kalau ke pengetahuan metakognitif ya, belum tentu juga ya. Belum tentu juga pengetahuan akan diri sendiri yang seperti itu belum tentu juga ya. Jadi nggak bisa ya Hans jawabannya. Kan ini hierarki, judulnya aja hierarki. Jadi harus di jalan seperti tangga aja. Jadi satu-satu gitu tahapan-tahapannya. Gitu aja ya. Ada yang ingin ditanyain lagi nggak kira-kira? Itu Hans Pak, mungkin nggak sih paham tapi nggak ingat gitu.
Mungkin paham tapi nggak ingat apa? Oh, Mungkin mungkin Kak. aja. Ya bisa aja. Tapi mengingatnya itu dalam arti mengingat namanya apa gitu. Mengingat namanya apa mungkin dia nggak ingat, tapi dia tahu gitu. Yang penting dia tahu tentang hal itu. Jadinya seperti apa ya contohnya? Contohnya yang pemahaman itu apa? Contohnya coba. Coba kasih contoh. Fotosintesis, Pak, mungkin. Bisa Nah, tahu fotosintesis. prosesnya tapi nggak tahu Nah, gimana. prosesnya bagaimana? Prosesnya dia tahu dia tahu bahwa fotosintesis itu ada cahaya dari matahari, bla bla bla. Kemudian tapi dia lupa namanya bahwa itu tuh namanya klorofil gitu, misalkan. Itu tuh tapi dia tahu ada sesuatu yang namanya klorofil itu kan. Ya, artinya dia tahu ada sesuatu tapi mungkin dia lupa, tapi bisa aja kan kayak gitu. Tapi kan itu bisa kita katakan bahwa dia ingat juga, ingat juga tentang itu tapi nggak lupa namanya gitu. Jadi ya bisa aja. Ya, tapi mengingat ini penting untuk sebelum dapat memahami ya. Harus ingat dulu bahwa ada sesuatu yang namanya klorofil. Kalau namanya sih bisa aja lupa kalau itu namanya klorofil. Tapi dia harus ingat dulu bahwa ada sesuatu yang namanya klorofil, ada sesuatu yang namanya ini, ada sesuatu yang namanya ini sebelum dia memahami. Kamu sebelum belajar hukum Newton yang kamu tahu apa sih? Hukum Newton 2? Hukum Newton 2 gimana? Ya, kalau secara matematis banyaknya ditulis gitu ya. F sama dengan M kali A gitu ya. Mungkin nggak kamu mengetahui atau memahami hubungan antara percepatan dengan gaya, tapi kamu tidak bisa menyebutkan apa itu gaya dan apa itu percepatan. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Artinya kamu harus tahu dulu yang namanya gaya itu dorongan, tarikan. Nah, itu namanya mengingat. Ya. Terus kemudian yang namanya percepatan, perubahan kecepatan pada setiap satuan waktu. Ya, tapi itu sudah termasuk memahami sih sebetulnya. Ya, artinya untuk dapat memahami hukum Newton kan kamu harus mengingat dulu ya. Apalagi sampai menerapkan. Untuk dapat menerapkan harus mengingat dulu apa itu gaya, apa itu massa, apa itu percepatan, harus memahami apa itu hubungannya antara gaya, massa dan percepatan, baru menerapkan, baru menganalisis. Ada suatu kejadian kamu analisis dengan hukum Newton, baru mengevaluasi ini sudah sesuai atau belum, baru mencipta gitu. Gitu ya. Jadi harus melewati tahapannya. Kalau masalah lupa ya nggak apa-apa, manusiawi. Yang penting kan ingat pelajaran ya. Lupa orangnya nggak apa-apa, yang penting ingat pelajaran. Ya, ada lagi yang ingin dibahas karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Iya, Pak, Ada lagi mungkin nggak? cukup Nggak ya? kayak Ya, ditutup aja mungkin karena kita belum berdoa. Iya, oke, boleh. Sebelum saya tutup, akan dibawakan doa oleh Nala. Kepada Nala, dipersilahkan. Ya, baik. Teman-teman, mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, Bintang, apa kau dari SS untuk bukti dokumentasi? Udah satu waktu ada share screen-nya. Mungkin bisa satu lagi yang tidak ada share screen-nya, Pak. Oke, Kayaknya yang boleh. bagus ya Bintang ya. Share screen-nya. Oke, siap. Tapi sayangnya harus kelihatan bagus ya. Guys, udah selalu bagus mah. Bapak. Soalnya buat update di story. Ini. Oke, siap teman-teman. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tetap gayanya tetap dipertahankan. 1, 2, 3. Oke, sudah siap. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih ya, Bintang. Terima kasih juga untuk